Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu lagi di dalam bahasa Arab yang berkaitan dengan al-af'al atau al-fi'lu. Ya, di sini kita akan menjelaskan fi'il atau kata kerja. Al-af'al itu jamak daripada al-fi'lu. Al-af'al beberapa kata kerja atau kata kerja. Kalau al-fi'lu kata kerja satu, ya, mufrad. Jadi al-fi'lu mufrad, al-af'al jamaknya atau bentuk banyaknya. Baik, apakah yang disebut dengan fi'il? Nah, di sini kita akan menjelaskan dan menyebutkan satu persatu. Kalimat fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu. Bisa lampau, bisa sekarang, dan yang akan datang. Nah, fi'il terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama fi'il madhi, yakni fi'il yang menunjukkan waktu yang telah lampau. Yang kedua adalah fi'il mudhari', yang menunjukkan waktu sekarang atau yang akan datang. Seperti biasanya ditambah dengan huruf sin atau juga saufa. Seperti tadinya ya'lamu menjadi saya'lamu atau menjadi saufa ya'lamu. Untuk yang selanjutnya, nomor ketiga daripada fi'il, yaitu fi'il amar, yakni adalah sebuah kata kerja bentuk perintah. Nah, di sini ada contohnya. Untuk yang pertama, fi'il madi, dakhala. Dakhala itu artinya masuk. Biasanya kalau fi'il atau kata kerja itu pasti memiliki fa'il dan bisa jadi juga memiliki maf'ul, ya. Fa'il itu subjek, ya. Maf'ul itu atau maf'ul bih itu namanya objek, ya. Dakhalanya itu adalah predikat. Nah, di sini ada fi'il, pasti ada fa'il. Fa'ilnya apa? At-thalib, yang mengerjakan, ya. Al-fasla itu adalah maf'ul atau objek yang terkenai pekerjaannya. Jadi dakhala at-thalibu al-fasla, mahasiswa telah masuk kelas, ya. Kemudian fi'il mudhari, yajlisu fi'ilnya, al-mudarrisu fa'ilnya, alal kursi di sini kata keterangan. Dari yang tadi dengan contoh yang sekarang ini ada perbedaan. Kalau yang pertama memiliki maf'ul, yang kedua tidak. Karena memang fi'il itu nanti kebagi ke dalam 2 bagian, ada fi'il muta'adi, ada fi'il lazim. Fi'il muta'adi itu adalah yang memiliki objek atau maf'ul bih. Seperti dakhala tadi. Sementara fi'il lazim itu adalah yang tidak memiliki objek. Seperti di sini adalah yajlisu. Nah, kalaupun tidak membutuhkan objek, ini bisa ditambah dengan keterangan. Seperti di sini, alal kursi bukan maf'ul, tetapi adalah keterangan. Yajlisul mudarrisu alal kursi, dosen sedang duduk di mana? Di kursi. Yang ketiga adalah fi'il madi. Di sini ada kata kalimah, sebuah kalam, uktubid darsa ya thalibu, ya. Uktub harusnya sukun, tetapi karena di sini dihadapkan dengan alif lam, maka kalau mau harkatilah dengan kasroh. Jadi uktubid darsa. Kalau dipisah uktub ad-darsa, ya. Uktub silahkan kalian tulis, ya, ad-darsa, pelajaran ya tolibu. Ya, di sini ya tolibu sebetulnya. Ini sengaja saya supaya bisa kelihatan yang benar itu adalah ya tolibu, karena di sini adalah munadanya munada mufrad alam, dan munada mufrad alam itu ketentuannya harus domah. Jadi ya tolibu, ya, bukan ya toliba. Baik, artinya adalah tulislah pelajaran ini wahai murid, begitu, ya. Fiilnya adalah fiil amar, uktub. Selanjutnya, apa itu fiil madi? Nah, tadi kan fiil itu ada 3. Sekarang pertanyaannya, apa itu fiil madi? Jelaskan. Coba kita akan jelaskan. Nah, jadi fiil madi itu tadi adalah merupakan sebuah kata yang menunjukkan pekerjaan di masa lampau. Nah, ini contohnya nama, darosa, takallama, fahima. Nah, ini adalah contoh-contoh fiil madi. Nama itu fi'il madi, artinya tidur. Nah, karena fi'il madi, tidurnya itu ditunjukkan dengan waktu telah. Jadi kalau mau ditambah
keterangan nama telah tidur juga boleh, tapi nanti dalam pelaksanaannya nggak harus selalu diartikan ditambahkan kata telah. Tidur saja juga cukup ya, tapi nanti orang yang mendengarkan akan langsung paham bahwa tidurnya itu sudah selesai begitu ya. Nah, darosa telah belajar, takallama telah berbicara, fahima telah paham. Nah, kata tersebut sudah menunjukkan waktu dengan sendirinya tanpa tambahan keterangan apapun, gitu ya. Sebagaimana tadi telah dijelaskan, orang yang melakukan pekerjaan tersebut disebut fa'il. Tadi juga sudah dijelaskan atau subjek atau pelaku. Nah, objek atau yang dikenai perbuatan itu namanya al-maf'ul atau al-maf'ulu bih. Itu pelaku ya, pelaku. Ya, pelaku itu yang bukan pelaku ya, maaf, nanti tadi pelaku itu, subjek ya, ini yang terkena perlakuan, nah gitu ya. Jadi, yang dikait perbuatan pelaku, nah ini yang terkenai perbuatan pelaku itu yang, yang terkena perlakuan, nah itu disebut adalah maf'ulun bih atau al-maf'ulu bih. Nah, di sini kita lihat contohnya kataba majidun kitaban, kataba fiilnya, majidun fa'ilnya, kitaban adalah maf'ulnya atau maf'ul bihnya. Selanjutnya dalam bahasa Arab ada berbagai variasi, khususnya di dalam fi'il madi itu ini bisa menjadi 14 pola. Ya, contoh umpamanya dari tadi kataba itu bisa menjadi 14. Yang berikutnya menjadi kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabatum, katabti, katabtuma, katabatunna, katabtu, katabna, gitu ya. Ini menjadi 14 dari satu. Kalau nasoro ya nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Dari jalasa, 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 jalasu, jalasat, jalasata, jasa, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Ya, gitu ya. Ini silahkan dipahami, dihafalkan. Kemudian apa fiil berikutnya yaitu fiil mudhore, bagaimana penjelasannya? Nah, di sini tadi sudah disebutkan juga sebetulnya di permulaan tadi slide bahwa fiil mudhore itu adalah sebuah kata kerja yang menunjukkan waktu sedang atau yang akan datang. Nah, dalam bahasa fiil mudhore juga sama dengan fiil madi, memiliki perubahan ya. Nah, bahkan sebelum ke sana ini setiap fiil madi itu pasti punya fiil mudhore. Nah, qara'a itu pasti punya fiil mudhorenya apa? Yaqra'u, kataba yaktubu, dakhala fiil mudhorenya yadkhulu, raja'a fiil mudhorenya yarji'u, nasara fiil mudhorenya yang suruh. Nasara telah menolong, kalau yang suruh sedang atau akan menolong ya. Baik, ini biasanya diketahui kalau kita sudah mempelajari ilmu syarab ya. Nah, sama tadi sebagaimana disebutkan bahwa fi'il mudhari pun memiliki perubahan ya, memiliki perubahan ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan jumlah pelakunya, juga jenis kelamin pelakunya. Jenis kelamin tentunya hanya dua ya kan? Hanya dua gitu ya jenis kelamin. Kalau bentuknya mufrad satu, tasniyah, dua, atau jamak, banyak. Nah, ini bisa berpengaruh. Ya, bisa berpengaruh. Contoh, umpamanya dari kataba fi'il mudhari'nya itu apa tadi? Yaktubu. Nah, ini menjadi 14. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Nah, begitu ya. Aktubu, naktubu. Nah, di sini kalau dari kata bayak tubuh. Nah, coba dari nasoro. Nasoro ilmu mudhari'nya yang suruh. Kita bikin menjadi 14 pola ya dari yang suruh. Yang suruh, yang suroni, yang suruna, tang suruh, tang suroni, yang surna, tang suruh, tang suroni, tang suruna, tang surina, tang suroni, tang surna, ang suruh, nang suruh. Nah,
seperti itu ya. Kalau umpamanya dari, apa tadi, yaqra'u umpamanya, ini fi'il madinya akala, fi'il mudhari'nya yaqra'u, kita bikin 14 pola. Yaqra'u yaqra'ani yaqra'una, taqra'u taqra'ani yaqra'na, taqra'u taqra'ani taqra'una, taqra'ina taqra'ani, taqra'na, aqra'u naqra'u. Tuh ya, jadi berapa? 14. Nah, ini menunjukkan kepada, tergantung apa, tergantung tadi apa, jumlah pelakunya dan jenis kelaminnya. Di sini umpamanya yaktubu, ini menunjukkan yang menulis itu adalah dia seorang, terus laki-laki. Yaktubani, mereka berdua, juga jenis kelaminnya laki-laki. Yaktubuna, ini mereka, ya, menunjukkan banyak, jumlahnya banyak, juga jenis kelaminnya laki-laki. Nah, taktubu menunjukkan kepada, dia seorang, tapi jenis kelaminnya perempuan. Taktubani, mereka berdua, ya, tetapi jenis kelaminnya, apa, perempuan. Maaf tadi kalau barangkali lupa, taktubu itu apa, untuk perempuan ya. Nah, kemudian yaktubana, mereka banyak, tapi jenis kelaminnya adalah perempuan. Oke, kemudian taktubu, taktubu kamu, sekarang kamu ya, kamu ya, kamu laki-laki seorang. Terus taktubani, kalian berdua laki-laki seorang. Taktubuna, kalian semua laki-laki banyak ya, banyak laki-laki. Kemudian taktubina, kamu ya, tapi kamu itu menunjukkan kepada perempuan ya, seorang. Taktubani, kamu ya, menunjukkan kalian menunjukkan kepada kalian itu di sini untuk, perempuan berdua ya, dua orang. Taktubana, kalian banyak ya, kalian perempuan banyak. Aktubu, saya yang menulis. Naktubu, kami, kita. Ya, ini menunjukkan kepada orang banyak tetapi yang disebutnya mutakalim, orang yang ngomong. Ya, nanti kita akan bahas berikutnya ya. Untuk sementara fi'il mudhari seperti itu. Nah, di sini juga ada contohnya yaqulu atiblu arruja. Jadi ada fi'il kemudian fa'il baru, maf'ul ya. Yamsya, harusnya at-thalibani yamsyani fi thoriq ya. Ini mohon maaf ini, sengaja saya tukar supaya sedikit, apa, kita berpikir ya, harusnya kalau at-thalibaninya di depan, maka yamshi at-thalibani fi thoriq. Nah, tapi kalau, di belakang maka at-thalibani baru yamshiyani ini berubah ya, yamshiyani, apa, at-thalibani yamshiyani fi thoriq. Kemudian al-muslimuna yusholluna fil masjid. Nah, ini sudah betul. Al-muslimuna jadi fa'il dulu ya, kemudian fi'il yusholluna fil masjid. Jadi dengan contoh ini teman-teman ya, sebetulnya si fa'il itu bisa di depan, fi'il, bisa di belakang fi'il gitu, ya. Contoh yang di depan, fi'il, ya'kulu atiflu. Nah, ini fa'ilnya kan atiflu, itu di depan fi'il. Tapi kalau yang ketiga itu, al-muslimuna yusholluna, fa'il dulu yaitu al-muslimuna, kemudian baru fi'il, boleh begitu. Jadi boleh, fa'il dulu, boleh, fi'il dulu, begitu. Hanya perbedaannya kalau ya, kalau fi'il dulu baru fa'il, maka perubahan, apa, fi'ilnya itu hanya terletak ya, khusus ini untuk fi'il mudhari, itu hanya terletak pada huruf mudhari'nya saja, huruf awalnya saja, ya. Perubahannya itu hanya, dilihat daripada, apa namanya, 2 jenis daripada jenis kelaminnya saja, ya. Kalau laki-laki huruf mudhari'nya pakai ya, seperti ya'kulu karena atiflu itu adalah mudzakkar ya, bentuk laki-laki, ya. Ini anak-anak, atau anak laki-laki ya, atiflu itu. Tapi kalau atiflatu, ya, atiflatu berarti kan, anak, perempuan, maka si fi'ilnya itu ya berubah huruf mudhari'nya menjadi ta. Maka dibacanya menjadi ta'kulu at-tiflatu. Nah, begitu. Tetapi kalau fiilnya itu didahului oleh fa'ilnya atau fa'il dulu baru fiil, maka itu bisa menjadi jumlahnya bukan jumlah fi'liyah lagi.
ya. Kalau yakulu at-tiflu ar-ruja itu jumlah fi'liyah. Tapi kalau fa'il dulu, si fa'il mendahului fi'il, maka menjadi jumlah ismiyah sekaligus nanti kesananya jumlah fi'liyah. Ya, jumlah ismiyah itu kenapa? Karena akan menjadi susunan mubtada khobar, bukan susunan fi'il fa'il lagi, ya. Seperti di sini al-muslimuna menjadi mubtada, yusalluna menjadi khobar. Nah, nanti untuk mubtada khobar di pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih jelas ya. Untuk sementara ini sengaja kita singgung dulu. Nah, kita perhatikan si yusolunya, yusoluna, fiilnya ya, fiilnya. Nah, kalau sekali lagi, kalau si fa'ilnya mendahului fiilnya, fa'il dulu, al-muslimuna kan biasanya yusollu dulu, kata kerja dulu baru fa'il. Nah, ini fa'il dulu, al-muslimunya tuh. Al-muslimuna itu banyak ya, banyak laki-laki, orang muslim banyak, orang muslim laki-laki banyak. Jadi jama' mudzakkar salim. Nah, maka si fiilnya pun akan mengikuti ya, mengikuti berubah dan berubahnya bukan hanya di huruf mudhari'nya saja, tetapi di huruf terakhir. Mufradnya itu yusollu, yusolli, ya, yusolli, begitu ya. Nah, itu mufradnya tuh, mufradnya yusolli. Nah, kalau di yaktubu, yaktubunya tuh, yaktubunya mufrad. Karena si fa'ilnya itu mendahului fi'ilnya, maka ya huruf terakhir pun itu bisa berubah, ya, bisa berubah. Huruf mudhari'nya berubah sesuai dengan jenis kelamin. Al-muslimuna itu kan jenis kelaminnya laki-laki. Berarti pakai iya huruf mudhari'nya yu, ya, pakai iya. Nah, kemudian al-muslimuna itu kalau dilihat dari sisi jumlah itu banyak. Maka tadi mufrad mudzakkar seorang ya laki-laki, kemudian eh berubah pula huruf akhirnya ya, yang tadinya yusolli menjadi yusalluna, begitu ya, ditambah wawu dan nun seperti kalau di yaktubu menjadi yaktubuna gitu. Kenapa berubah? Berubahnya bukan hanya mudhari'nya, huruf mudhari'nya saja tetapi juga akhirnya karena si fa'ilnya itu mendahului daripada fiilnya, gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau fiil baru fa'il, maka fiil yang berubah hanya huruf mudhari'nya saja. Dilihat daripada jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Laki-laki pakai iya, perempuan pakai ta. Tapi kalau fa'il dulu baru fiil, atau si fa'il yang biasanya disebut setelah fiil sekarang mendahului fiilnya, maka si fiil tersebut yang berubah bukan hanya huruf mudhari'nya saja, begitu ya, tetapi juga berubah di akhirnya. Akan disesuaikan dengan yang berubah huruf mudhari'nya disesuaikan dengan jenis kelaminnya, laki-laki apa perempuan. Kalau huruf akhirnya disesuaikan dengan jumlahnya ya. Apakah mufrad satu, apakah tasniyah dua, apakah jamak banyak ya, begitu. Kalau al-muslimu yusollu ya, yusolli, maaf. Kalau al-muslimani yusalliyani ditambah alif dan nun. Kalau al-muslimuna seperti sini yusalluna. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya fiil yang ketiga fiil amar. Coba bagaimana itu fiil amar? Tadi sudah dijelaskan adalah kata perintah seperti di sini contohnya iftah, bukalah, ikro, bacalah, ukhruj, keluarlah. Nah, untuk fiil amar ini dibentuk dari fiil mudhari sebetulnya ya. Mudah untuk membuat fiil amar tergantung kepada fiil mudhari'nya saja. Jika huruf kedua fiil mudhari berharkat sukun, maka alif merupakan awalan dari fiil amar ya. Kita perhatikan awalan alif ini atau hamzah ya yang hanya bisa mendapat dua harakat, yaitu hanya bisa domah atau kasroh ya. Kita perhatikan ini ketentuannya. Jika huruf ketiga fiil mudhari berharkat domah, maka harkat alif awalannya itu harkat alif ya, harkat alif, harkat hamzah.
sebagai huruf pertamanya itu adalah domah. Nah, jika huruf ketiganya bukan domah, maka harkat alif awalnya adalah kasroh. Coba kita perhatikan ya. Tadi huruf ketiga fi'il mudhari berharkat domah ya. Eh, ini mengakibatkan si alifnya juga berharkat domah. Coba yaktubu, huruf ketiganya apa? Ta. Domah kan? Maka untuk fi'il amar itu ditambah hamzah kan? Uktub begitu ya. Jadi uktub. Kenapa dibaca uktub enggak aktub, enggak iktub gitu? Ya, karena si huruf ketiganya itu ta dan domah, maka si hamzahnya ini mengikuti kepada harkat huruf yang ketiga daripada kata tersebut. Yaktubu menjadi uktub ya. Kemudian yadkhulu menjadi udhul. Nah, bagaimana kalau huruf ketiganya itu bukan domah ya? Seperti umpamanya fathah atau kasroh, maka itu si harkat huruf hamzahnya itu menggunakan kasroh ya. Seperti umpamanya huruf yang ketiganya fathah yaqra'u, maka menjadi i ya iqra. Huruf yang ketiganya kasroh seperti yarji'u, maka hamzahnya pun pakai harkat kasroh irji begitu ya. Nah, ini insyaallah lah akan biasa hafal bahkan spontan ya. Kalau kita membiasakan membaca dan hafal daripada tasrifannya sebetulnya. Tetapi kalau sebelum hafal tasrifannya pun ini diantara ketentuan-ketentuan ini harus kita pahami dan tentu akan insyaallah otomatis langsung lafal ya, terbiasa mengucapkannya. Kemudian fi'il amar juga saya kayak fi'il madi dan mudhari ini bisa berubah ya, uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna, kan begitu sama ya. Cuman ini sini lebih sedikit, hanya bisa menjadi 6 lah begitu. Nah, ini kita bisa lihat ya eh tasrifan fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Nah, kemudian nanti takdirnya itu domirnya itu ya, ini bisa disesuaikan ya. Kalau katabu, fi'il mudhari'nya yaktubu, yaktuban, yaktubuna, kan begitu. Nah, kenapa bisa berubah? Tadi kan dikatakan bahwa perubahan fi'il itu tergantung daripada jenis kelamin dan apanya? Dan jumlahnya. Untuk jenis kelamin, ya untuk jenis kelamin laki-laki di sini ada huwa, huma, hum. Ya, huwa, huma, hum. Ada mufrad huwa, tasniyah huma. Hum adalah jamak, tapi ini orang ketiga ya, orang ketiga itu orang yang diomongin, orang yang dibicarakan ya. Bisa dia, bisa mereka berdua, bisa mereka banyak begitu. Maka ini huruf mudhari'nya pun pakai ya. Nah, ujungnya kalau huwa tidak ada tambahan asli, kalau huma mulai ada tambahan alif dan nun, kalau hum tambahannya adalah waw dan nun. Nah, selanjutnya begitu juga kalau hiya itu dari hiya, huma, hum itu sama jenis kelaminnya sekarang berubah ya menjadi tasniyah muannas perempuan, tapi jumlahnya dari hiya 1, huma 2, hum banyak ya. Maaf ini bukan hum ya, hunna. Nah, ini hunna ini terkoreksi ya, bukan hum, hunna begitu ya. Nah, maka si mudhari'nya pun ini huruf mudhari'nya bukan pakai iya lagi tapi pakai ta begitu ya. Ini bisa diperhatikan. Ta. Kemudian yang huruf mudhari pakai ta itu adalah juga untuk orang kedua ya, orang kedua kamu, tapi kamunya itu bisa kamu laki-laki seorang, laki-laki berdua, laki-laki banyak, kamu seorang perempuan, kamu dua orang perempuan, kamu orang perempuan banyak ya, seperti itu orang ketiga. Kemudian untuk orang ke satu yang ngomong itu hanya dua, hanya saya ya, aku ya, atau kami atau kita. Ini ya, sini anak nahnu. Jadi ini tolong dihafalin domirnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, angta, angtuma, angtum, angti, angtuma, angtunna, anak, nahnu. Nah, begitu ya. Nanti dirubah lagi, cari lagi fiil-fiil yang lain bukan hanya kata bayak tubuh, tapi bisa nasro yang suruh, bisa doroba yadribu, bisa patah yaftahu, nadoro yang duru gitu ya. Jalasa yajlisu, akroma yukrimu dan lain sebagainya. Kemudian fiil amarnya juga di sini hanya di
tataran angta, angtuma, angtum, angti, angtuma, dan angtuna. Karena memang untuk amar itu kan perintah ya. Perintah biasanya kan yang perintah itu hanya kepada orang kedua seperti itu. Walaupun bisa saja nanti kepada orang ketiga gitu ya. Tapi itu sudah mulai sedikit pengecualian. Ini yang umum saja dulu. Jadi fi'il amr itu hanya berbicara dengan orang kedua dan seperti inilah letaknya ya. Baik, itu saja dulu pertemuan sekarang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga yang telah menyimak dan mensubscribe video ini disehatkan jasmani, rohani, dan ekonominya, dipanjangkan usia dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.